Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai paparan materi kami yang telah kami kerjakan mengenai web sistem manajemen pengadaan dan outsourcing dari Teknik Industri kelas A. Oke, ini adalah anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri dan Ramadan NRP 07, Ferry Darmawan NRP 011, Fauzian Akbar NRP 030, dan Lixal Fidlioy NRP 055. Oke, jadi ada tiga konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada perancangan sistem, kemudian implementasi dari web, kemudian dari tutorial penggunaan web tersebut. Oke, yang pertama perancangan sistem mengenai tabel database. Jadi kami telah membuat serangkaian tabel database. Seperti dilihat pada gambar, berikut adalah tabel database dari produk, tabel database dari warehouse, kemudian dari si location, tabel database customer, vendor, dan user. Kemudian ada inventory, tabel database goods receiving, inbound delivery product, goods receiving product, delivery order, outbound delivery, delivery order product, outbound delivery product, password reset, permissions, personal access token, roles has permission, dan yang terakhir ada valid job. Mungkin bisa dilihat saja tabel-tabel database-nya tanpa saya jelaskan secara rinci. Oke, selanjutnya akan Yes. dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya sini ada implementasi dari web pengadaan itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini merupakan halaman login dari tampilan web yang telah kelompok kami buat. Bisa dilihat di layar, di mana halaman login ini berfungsi untuk pintu gerbang pengguna masuk ke dalam akun atau sistem yang terproteksi. Nah, fungsinya itu sebagai keamanan, melindungi informasi pribadi, sebagai autentikasi untuk memverifikasi identitas si penggunanya, lalu sebagai kontrol akses dan juga sebagai personalisasi. Nah, di bawah ini ada contoh bahasa pemrograman yang digunakan pada tampilan halaman web login ini dengan menggunakan HP. Next. Lalu di sini ada tampilan dari dashboard, yang dimana dashboard ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi atau data penting dalam bentuk grafik, tabel, atau elemen visual lainnya. Lalu di next. Dan di sini ada tampilan inbound delivery. Ini gunanya itu untuk mengacu pada proses penerimaan barang atau produk dari pemasok atau vendor ke gudang atau lokasi penyimpanan itu sendiri. Lalu ada good receiving. Lalu di next. Dan juga di sini ada tampilan dari inventory list itu sendiri, yang dimana eh, inventory list ini itu berperan sebagai katalog atau catatan yang mencatat semua barang atau produk yang tersedia di dalam web ini sendiri. Lalu ada outbound delivery, itu berfungsinya untuk membantu dalam mengelola proses pengiriman barang secara efisien serta memastikan keakuratan dan ketepatan waktu untuk dalam pengiriman. Next. Di sini ada tampilan dari halaman delivery order dan juga products. Boleh next. Di sini tampilan dari warehouse dan juga location. Boleh next. Di sini ada tampilan dari halaman vendor dan juga customer. Dan yang terakhir ada tampilan dari halaman user itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bab 3 yaitu tutorial dari penggunaan website pengadaan kami. Oke, masuk next. Yang pertama untuk create produk, langkah-langkahnya kita masukkan informasi nama produk, kita masukkan deskripsi produk, hingga kita memasukkan informasi lifespan dalam satuan hari seperti gambar yang ada di sebelah kiri layar. Next. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat warehouse, yang mana seperti yang terlihat pada gambar juga, pertama kita memasukkan informasi nama warehouse, masukkan deskripsi warehouse, masukkan alamat utama warehouse, hingga kita masukkan nomor telepon dari warehouse. Next.
Nah, pada create location, kita memasukkan informasi nama lokasi, memilih tipe lokasi seperti peak atau bulk, lalu memilih section lokasi, slow moving atau fast moving, lalu memilih warehouse yang sebelumnya telah dibuat. Untuk create vendors, pertama kita masukkan informasi nama vendor, lalu kita masukkan deskripsi vendor, masukkan alamat detail vendor, hingga kita masukkan nomor telepon dari vendor. Untuk bagian create customer, langkah pertama kita masukkan informasi nama customer, masukkan deskripsi customer, hingga kita masukkan nomor telepon dari customer. Selanjutnya pada create inbound delivery, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memilih nama klien yang merupakan dari vendor. Lalu memilih warehouse yang telah dibuat sebelumnya, lalu juga memilih supplier yang merupakan vendor. Yang keempat, masukkan tanggal inbound delivery, dan yang terakhir adalah masukkan produk inbound delivery. Lalu kita klik save. Next. Nah, untuk good receiving ini tahap di mana barang-barang yang tiba akan dicek dan diterima secara fisik oleh perusahaan. Selama tahap ini, penerimaan barang akan diverifikasi dengan pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya, kita akan masukkan informasi mengenai tanggal penerimaan barang, yaitu year date. Lalu kemudian pada tahap put away, ini barang diterima dalam gudang atau fasilitas penyimpanan perusahaan. Ini langkah di mana barang yang baru saja kita terima dari pemasok atau vendor akan ditempatkan atau disimpan dalam lokasi yang sesuai di gudang. Selanjutnya adalah outbound delivery. Di mana langkah-langkah dari outbound delivery sendiri? Yang pertama, kita akan memilih nama klien yang merupakan perusahaan. Lalu yang kedua, kita memilih warehouse yang telah dibuat sebelumnya, memilih destinasi yang merupakan customer. Kita masukkan tanggal outbound delivery dan juga masukkan produk outbound delivery-nya. Selanjutnya ada delivery order. Di sini di mana tahap delivery order, di mana dokumen resmi yang meminta pengiriman barang atau produk kepada pelanggan. Nah, selanjutnya setelah barang diterima oleh customer, maka pada aplikasi web kita dapat checklist outbound delivery tersebut atau mengklik delivery order sebagai tanda terima barang telah sampai ke customer. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan informasi mengenai tanggal penerimaan barang yaitu delivery date, dan juga pada tahap picking di mana bagian dari proses outbound atau pengiriman barang kepada pelanggan. Oke, selanjutnya eh, teman saya akan melampirkan website pengadaannya. Oke, untuk Den boleh. Oke. Oke, ini merupakan halaman website pengadaan yang telah kami buat. Di sini tuh ada halaman login, di mana halaman login ini menggunakan database user. Jadi di sini tuh kita memerlukan email dan juga password. Nah, untuk melakukan loginnya kita tinggal klik aja sign in. Tunggu sebentar. Oke, untuk halaman pertama itu di sini langsung tertera ada dashboard. Dashboard itu yang tadi sudah diterangkan sebelumnya. Di sini tuh berisi tentang data-data yang ada di proses inbound maupun proses outbound. Kita lihat di sini ada ya tadi put away, terus juga di sini ada inventory-nya, dan terus juga ada warehouse-nya juga kayak gitu. Ada proses inbound sama outbound. Jadi kelihatan stok-stoknya kayak gitu. Terus di sini mungkin kita langsung masuk ke bagian yang pertama itu ada produk tadi. Produk di sini itu kita bisa membuat produk. Nah, di sini contohnya ada namanya apa, deskripsinya apa, terus base IAN ini merupakan barcode, jadi kayak gitu. Terus ada sectionnya tadi fast moving atau slow moving, tipenya apa, terus base UOM-nya UOM itu merupakan kayak unit of measurement, jadi satuannya itu apa, kayak gitu. Jadi spesifik untuk produk yang kita buat di website ini tuh merupakan website dari seafood gitu. Terus di sini ada warehouse. Warehouse di sini kita bisa membuatnya, tinggal klik tombol create, terus disuruh dimasukkan nama, deskripsi, terus tadi alamat utama, alamat detail, kota, terus postal code itu merupakan kode pos, juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Harusnya di sini ada location juga. Di sini yang tadi yang sebelumnya setelah dijelaskan kayak berikut, terus ada vendor, juga ada tombol create-nya kayak gini, customer juga ada tombol create-nya kayak gini, terus ada user. Nah, di sini kayak untuk membuat user lah intinya.
Nah, di sini ada role-nya, nanti role-nya itu ada admin, manager, mau ada staff juga kayak gitu. Nah, terus di sini tadi kan prosesnya itu dari proses inbound. Proses inbound itu kita klik tombol create, terus kita isi. Di sini untuk nomor inbound sendiri itu nanti akan otomatis terbuat setelah kita setelah kita mengisi data-data yang ada di sini. Terus kalau kita klik save, nanti keluarlah create inbound delivery-nya. Kalau kita udah mengisi semuanya. Terus nanti kalau udah, nanti lanjut ke good receiving. Nah, selanjutnya itu di sini kita lanjut ke outbound delivery yang tadi telah jelaskan dan terakhir ada di proses delivery order kayak gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk ada inventory list. Inventory list ini berisi tentang stok, ada berisi tentang stok-stok yang ada di sini. Terus ada harganya juga, terus ada kuantitinya berapa kayak gitu. Nanti ada di update tanggal berapa kayak gitu sih kurang lebih. Nah, mungkin sekian. Terima kasih atas presentasi kami mengenai web sistem pengadaan dan outsourcing yang telah kami buat.